Sebelum dimulai, punten yang di belakang boleh ke depan. Saya nggak enak mau belakangi rasanya. Maka silakan di sini. Rasanya tidak sopan membelakangi seseorang. Makanya saya minta yang di belakang ke depan aja. Atur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Segala syukur Reza Muhammad panjatkan kepada Allah. Fil yaumi, di hari yang berkah ini saya dipertemukan dengan hamba-hamba Allah calon penghuni surga. Kenapa saya yakin yang duduk di sini adalah calon penghuni surga? Yang pertama, At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Orang-orang yang suka duduk di masjid, sholat di masjid, mendengarkan kajian di masjid, bersedekah di masjid, maka dia golongan orang-orang yang dimuliakan Allah. Bahkan dalam satu hadis riwayat Bukhari 4203 dan Muslim 1031, Nabi menjelaskan sab'atu yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, hati seseorang yang cinta dan terpaut dengan masjid. Maka siapa yang duduk di sini rindu kepada masjid, insyaallah kita adalah golongan yang akan dijaga oleh Allah. Yang kedua,
yang duduk di taman-taman surga disebut orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang meyakini Allah adalah Tuhannya, cinta dengan kebaikan, hadir dalam majelis-majelis ilmu Allah, maka demi Allah orang itu adalah orang-orang yang didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan berkah dan ridho Allah. Yang ketiga, siapa yang suka dengan acara dakwah, maka ia tergolong orang yang dibanggakan Allah. Surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maka tidak ada pekerjaan yang dimuliakan kecuali orang-orang yang hadir di majelis dakwah, berjuang untuk dakwah, dan demi Allah orang-orang itu akan dicintai Allah. Yang keempat, siapa yang berjuang hadir ke majelis ilmu, maka Anda pulang membawa syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Siapa yang dari rumahnya datang ke tempat ini untuk mencari ilmu karena Allah, maka demi Allah Anda membawa jalan menuju syurga. Yang kelima, Nabi menjelaskan, wa majtama'u fi kaum, tidaklah berkumpul suatu kaum, wa majtama'a kaumun fi baitin min buyutillah, orang-orang itu duduk di rumah-rumah Allah seperti ini, illa nazalat alaihimus sakinah, demi Allah majelis ini akan diturunkan sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhur rahmah, Allah turunkan rahmat di majelis ini, wa haffathumul malaika, dan malaikat berputar-putar di atas kepala kita mendoakan kebaikan untuk kita. Masya Allah. Maka perjuangan hari ini bukan perjuangan yang sia-sia jamaah. Demi Allah, Anda yang hadir dan duduk di tempat ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah. Yang keenam, buka surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada undangan majelis, idza qila lakum tafassahu fil majlis, hadir di majelis itu. Siapa yang datang di majelis itu dan mengambil ilmunya, demi Allah, janji Allah, yafsahillahu lakum, hidup kalian akan dimudahkan. Maka demi Allah, siapa yang duduk di tempat ini pulang membawa rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal. Kumaha damang sadaya. Selama ini cuma nonton gue di TV, sekarang udah lihat aslinya. Wah, OMG Allah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lebih menarik yang di TV atau aslinya? Atur nuhun. Lebih ganteng yang di TV apa aslinya? Atur nuhun. Lebih ganteng aslinya apa yang di rumah? Hati-hati, pertanyaan menjebak, ya enggak? Biarpun yang di rumah tidak tampan, tetap suami yang kasih belang
Biar kata yang di depan ini ganteng tetap suami. Oh. Nah. Jemaah, alhamdulillah. Salam takdim, hormat dan cinta saya kepada Ibu Camat. Syukran ala bi khudurikum. Thank you so much for your coming. Kita doakan Ibu Camat kita rezekinya banyak. Jadi ibu-ibu teh kalau butuh seragam majelis taklim, minta ke ibu. Buat apa jadi camat kalau uangnya nggak dipakai untuk umat Allah? Yang namanya ibu camat itu ibunya umat. Itu kenapa kalau ibu teh butuh kulkas 4 pintu, sepeda motor, tambahan untuk nikahan, minta ke ibu. Yang saya cintai Bapak Lurah. Aisyah. Ih, Bapak Lurahnya ganteng pisan. Coba boleh maju sebentar, Pak? Jemaah. Badannya mirip-mirip gue. Dada bidang. Lengan besar. Ngecium di mana tuh? Wajahnya manis juga ya. Kulit mirip, ya enggak? Cuman bedanya langsung pipit aja. Kalau saya di sini, beliau di sini. Atur kan? Masya Allah, ini acara keren banget sih. Ada Bu Camat, ada Bapak Kepala Desa, sama tokoh alim, tokoh masyarakat, ibu-ibu soleha, macan, emak-emak cantik, Masya Allah. Semoga yang hadir selalu dalam ridho dan cinta Allah. Alhamdulillah. Saya doakan yang hadir rezekinya melimpah. Saya doakan yang hadir rumah tangganya sakinah. Saya doakan yang hadir suaminya tidak bertingkah. Saya doakan yang hadir istrinya soleha. Saya doakan yang hadir untuk ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang hadir hutang dan cicilannya lunas. Saya doakan yang hadir segera berangkat ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Kita berdoa semoga rumah tangga kita punya ketahanan ekonomi. Sebab cuman ada cinta, nggak ada rupiah. OMG, kalah. Ibu, berpikir atau yang realistis, betul? Kenapa dalam rukun pernikahan seorang laki-laki membawa mahar untuk istri? Kenapa dalam rukun pernikahan laki-laki wajib memberikan mahar? Kalau tidak ada mahar, pernikahan tidak sah. Karena apa? Dari dulu laki-laki diciptakan untuk memberi, sedangkan istri menerima. Jadi wajar kalau dari dulu istri menghabiskan uang suami. Halo. Para suami tidak perlu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada istri, karena secara fitrah memang kau yang bekerja, istri yang menghabiskan. Jemaah, itu kenapa ekonomi rumah tangga harus kuat. Bapak tahu tingkat perceraian lebih tinggi daripada tingkat pernikahan. Coba Anda datang ke pengadilan agama, yang mau cerai tiap hari berkasnya lebih menumpuk daripada yang akan menikah. Ini menandakan ternyata 98,7% perceraian rumah tangga karena faktor ekonomi. Itu kenapa faktor terpenting setelah cinta dalam rumah tangga adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Jemaah, atau
sekarang yang digemukin bukan badan, dompet. Karena jujur wanita itu cantik dari dalam, guys. Dalam mana? Dompet. Ibu, doakan suami kita punya ketahanan ekonomi. Sebab kalau tidak, rumah tangga kita goyah. Demi Allah. Itu kenapa rumah tangga harus bebas dari penyakit kanker alias kantong kering. Rumah tangga harus bebas dari penyakit tompes alias kantong kempes. Maka itu ini benar atau tidak, obat awet seorang istri itu ada 5. Yang pertama skincare, yang kedua body care, yang ketiga hair care, yang keempat rekening care, yang kelima pasangan care. Kalau ini ada dalam rumah tangga Anda, ibu awet muda. Katanya kalau perempuan susah diruqyah, coba diruqyah. Katanya kalau istri susah dikasih tahu, coba diruqyah. Katanya kalau istri sakit jangan dibawa ke rumah sakit, bawa ke toko perhiasan, sembuh penyakitnya. Katanya, wallahu a'lam bishawab. Katanya sebelah lagi suaminya yang sakit. Jamaah, semoga rezekinya lancar ya. Karena rata-rata ekonomi orang Indonesia harus bagus. Kalau sudah bagus, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Siang ini Riza Muhammad akan mengajak jamaah untuk menjemput rezeki dengan sedekah. Ingat, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah hidupmu selalu dipenuhi dengan sholat dan sedekah. Yang satu ibadah yang sifatnya qasir, yang satu ibadah yang sifatnya muta'addi. Qasir adalah menyangkut hubungan kita dengan Allah. Muta'addi adalah hubungan menyangkut kita dengan orang dan juga Allah. Maka siapa yang rajin sholat harus rajin bersedekah agar rezekinya semakin melimpah. Mangga, siang ini saya akan mengajak jamaah bersedekah keliling. Insya Allah ada teman saya bawa kantong ajaib, masukkan sedekahnya di kantong ajaib. Tapi harus dengan semangat, ya. Memasukkannya jangan pakai uang abu-abu. Yang bagus dikit napa ya? Ya. Kita bersedekah, semoga majlis ini tambah berkah. Dan insya Allah saya doakan yang bersedekah rezekinya limpah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin tawassalna bismillah wa fil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi aqibati ya Allah bi alil. Semuanya salatullah salamullah ala toha. Bismillah.
Semoga sedekahnya dibalas dengan kebaikan yang melimpah. Ini apa namanya? Bukan hadroh kan? Apa? Perbang. Pantas itu irama Sunda ya? Makanya saya pikir kok nadanya agak beda ya. Oh iya, itu versi sholawat disundahin. Masya Allah. Jamaah, alhamdulillah. Hari ini saya akan membahas satu surah dalam Al-Quran. Demi Allah, Anda yang membawa 4 amanat ini dalam kehidupan, mulai hari ini Anda akan menjadi orang yang dicintai Allah. Siapakah orang yang dicintai Allah? Dan apa manfaat ketika dicintai Allah? Lalu apa keuntungan orang yang betul-betul dicintai Allah? Jangan kemana-mana. Jawabannya akan Anda temukan setelah yang satu ini. Sudah siap ya? Sudah siap ya? Masya Allah. Pertama, saya akan menampilkan satu hadis. Hadis tentang semangat untuk selalu dicintai Allah. Anda tidak perlu mencari cinta manusia. Anda tidak perlu mencuri perhatian manusia. Sebab demi Allah, ketika sudah dicintai Allah, semua makhluk akan tunduk untuk mencintai Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala ahabba abdan." Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, inna Allah qad ahabba fulana. Aku sangat mencintainya. Fa'ahibbuhu, cintai dia, kata Allah. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Thumma yunada ahlus sama. Lalu Jibril pergi ke langit mengabarkan kepada penduduk langit, hai penduduk langit, innallaha qad ahabba fulana. Allah dan aku mencintai dia. Fa'ahibbuhu, cintai dia. Fayuhibbuhu fi ahli sama. Semua penduduk langit mencintainya. Penduduk langit memberikan kabar kepada penduduk bumi. Thumma yudha'u qabul fi ahli al-ard. Maka penduduk bumi semua mencintai kita. Itu kenapa kalau Anda sudah dicintai Allah, demi Allah semua makhluk ciptaan Allah akan mencintai Anda. Jamaah, pertini ini. Halo. Kalau saya halo, ibu bilang hai. Halo. Hai. Halo, halo. Hai. Jamaah. Piritini. Pertanyaannya adalah, apa syarat untuk dicintai Allah? Apa syarat untuk disayangi Allah? Apa syarat agar hidup Anda selalu dibantu dalam setiap kesulitan? Apa syarat doa-doa kita selalu dikabulkan? Apa syarat hidup kita selalu berkah atas pertolongan dan bantuan Allah? Demi Allah, tidak ada yang bisa menolong dengan kekuatan selain kekuatannya Allah. Ini dia jawabannya. Quran surah Al-Qasas surah 28 dalam Al-Quran ayat 77. Yang bawa Quran, buka Qurannya. Yang bawa handphone, ada aplikasi Quran, buka handphonenya. Inilah mengaji Quran, harus paham ayatnya agar kita bisa membawa oleh-oleh sampai ke rumah. Surah 28, guys. Sudah guys? Surah 28 Pak, ayat 77. 4 tabiat
hamba yang disayangi Allah. Surat 28 Al-Qasas ayat 77. Inilah 4 tabiat hamba yang disayang Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa battaqi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini 4 tabiat yang kalau Bapak Ibu pahami, demi Allah, mulai hari ini engkau akan menjadi hamba yang dicintai Allah selama-lamanya. Tabiat yang pertama, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hendaklah kau mengutamakan, mengejar kepentingan akhirat. Halo. Ayat ini menjelaskan yang harus dikejar pertama kali adalah urusan akhirat. Yang harus Anda tumpuk dalam kehidupan ini adalah amal untuk akhirat. Yang harus didahulukan itu adalah kepentingan Allah. Yang harus dikejar keridhaan Allah. Yang ingin kita lakukan dan ditekankan di ayat ini, orang kalau mau sukses, yang harus didahulukan adalah kepentingan Allah. Ibu, mana yang diutamakan, Allah dulu atau dunia dulu? Baik, survei membuktikan. Motor apa umroh? Bohong. Karena Anda sudah beli motor duluan, Anda sudah nyicil kredit motor duluan, sementara pergi ke Baitullah tertunda. Padahal 1 motor setara dengan 1 tiket umroh ke Baitullah. Lalu pertanyaannya, kenapa motor lebih menarik daripada Baitullah? Katanya Allah dulu. Ala jamaah. Survei yang kedua membuktikan. Rumah apa haji? Astagfirullahaladzim. Bukan, bener kan? Katanya Allah dulu. Jawabannya apa rumah? Jamaah. Survei membuktikan yang ketiga. Handphone apa kurban? Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabban Astaghfirullah Minal. Berarti kelakuan kita gak cocok dengan ayat ini dong. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Rumus kehidupan yang sukses jikalau engkau mendahulukan Allah. Surat Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang mendahulukan Allah, menolong agama Allah, Allah pun akan menolongnya dan menumbuhkan kedudukannya. Ihfadillah yahfadka. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Kenyataannya ternyata 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, kita terlalu sibuk memikirkan kepentingan dunia. Betul? Ini salah langkah, guys. Kenapa doa kita tidak cepat-cepat dikabulkan? Padahal wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau Anda berdoa langsung dikabulkan. Itu janji Allah. Lalu kenapa ini tidak langsung dikabulkan? Karena kepentingan kita, pikiran kita hanya fokus kepada kepentingan dunia.
silahkan. Surat dan ayat berapa perintah beli rumah? Ibu ngotot, bapak ngotot beli rumah mati-matian. Di surah berapa, Pak? Bapak pernah baca ayat, ya orang-orang yang beriman, belilah rumah. Ayat? Oh, itu ayat. Aneh ya. Yang tidak diperintahkan justru dikerjakan. Tetapi ingat, Ali Imran 96, Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun Allah adalah Mekah. Siapa yang pergi ke Mekah, sepulang dari Mekah, hidup dan rezekinya semakin berkah. Yang kedua, wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah 196, kerjakan umrah dan haji karena Allah. Ali Imran 97, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib hukumnya berangkat haji bagi yang mampu. Lalu ini perintah, kenapa Anda cuekin jemaah? Yang diperintahkan tidak Anda kerjakan, justru yang tidak diperintahkan beli rumah Anda kerjakan. OMG, Allah. Sebenarnya mau Allah itu apa sih? Ibu, kita ini rumusnya bagaimana sih maunya? Hah? Di Quran itu kalau mau bahagia, Allah dulu dahulukan. Siapa yang kepentingannya Allah, dunia akan mengikutinya. Betul? Tetapi siapa yang hasratnya untuk dunia, maka demi Allah, Allah akan meninggalkannya. Karena dia mendahulukan dunia daripada mendahulukan Allah. Demi Allah, rezeki Allah yang memberi. Lalu kenapa Anda tidak minta kepada Allah secara sempurna? Ibu, yang harus kita tumpu adalah kepentingan akhirat. Allah dulu, bukan dunia dulu. Sebab apa yang di dunia ini semua akan ditinggalkan, betul? Rumahmu, pangkatmu, jabatanmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu akan ditinggalkan. Apakah mereka setia saat Anda dikubur di dalam kubur? Apakah istri akan masuk ke liang lahat suami saat dikubur? Apakah suami terjun saat istrinya mati? Kawin lagi jamaah. Gak ada yang setia. Justru yang Anda miliki ini semua fana, guys. Benda-benda yang Anda miliki semua akan hancur dan hilang. Tetapi ingat, Anda dibangkitkan kembali di hari kemudian. Itu kenapa dunia adalah ladang menumpuk kebaikan. Untuk tiket dan modal kehidupan dia akan datang. Jangan lupa, hidup Anda itu singkat. The life is short. Hidup ini pendek, Ibu. Kita nggak ada waktu bermain-main dengannya. Tumpuk amal kebaikan sebelum Anda menyesal nanti di alam kubur dan kehidupan yang akan mendatang. Jangan menganggap dunia ini abadi. Tidak ada yang abadi. Semua akan sirna, betul? Semua akan musnah. Semua akan berakhir. Dan kita akan kembali kepada Allah. Ingat, kematian sudah ada di depan mata. Tinggal hitung saat-saat siapa yang dipergiurkan. Kalau hari ini ibu datang menjenguk tetangga yang meninggal karena suaminya meninggal, bisa jadi bulan depan tetangga datang ke rumah Anda karena suami Anda yang meninggal. Betul? Hari ini bapak menangis tetangga karena istri tetangga yang meninggal. Tidak menutup kemungkinan bulan depan tetangga datang ke rumah Anda bertakziah karena istri Anda yang meninggal. Saya hanya titip, setiap orang siap-siap akan menerima bendera kuning. Suasana duka akan datang ke rumah orang satu persatu. Kalau Anda sudah merasakan bendera duka, maka kita yakin kalau ternyata yang Anda banggakan di dunia sia-sia. Ibu sampai mati nggak mau berhaji? Mau doang? Anda sampai mati nggak mau umroh? Saya heran, kenapa tidak ada rasa menggebu-gebu untuk ke Baitullah? Dahulukan dulu Allah daripada barang-barang rangsukan yang tak berguna itu. Kenapa tidak Allah dulu dahulukan? Demi Allah, Anda punya 5 kewajiban. Syahadat,
sholat, puasa, zakat, dan itu wajib loh. Ustaz, kita nggak mampu. Semua mampu. Karena haji untuk yang mampu, bukan yang kaya. Kalau memang haji untuk orang kaya, semua orang kaya pasti berhaji. Kenyataannya tidak semua orang kaya berhaji. Betul? Haji untuk orang yang mampu. Mampu apa? Mampu hatinya mendahulukan Allah daripada kepentingan dunia yang sesaat. Orang kaya itu belum tentu diizinkan berangkat haji. Raffi Ahmad dan istrinya tahun ini mendaftarkan diri dengan haji furoda hampir 1 miliar. Apakah mereka berangkat? Baim Wong sudah duduk di dalam pesawat. 10 menit akan take off menuju Jeddah. Turun dari pesawat, tidak diizinkan berangkat oleh Allah. Jangan sombong wahai yang punya uang, karena tidak tentu yang banyak duitnya diizinkan oleh Allah. Haji itu manis tato'ah bagi yang mampu hatinya untuk mendahulukan dan mencintai Allah daripada dunia yang sementara. Itu kenapa rumus orang dicintai Allah mengutamakan kepentingan akhirat. Jamaah, waktu hidup di dunia banyak digunakan untuk ibadah atau mikirin dunia? Astagfirullahaladzim. Itu kumaha ini ya? Ibu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah jin diciptakan, tidaklah manusia diciptakan, melainkan Allah menciptakan untuk beribadah. Jadi wajar 24 jam non-stop Anda menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Tetapi faktanya tidak demikian. Sholat itu cuma 5 kali, betul? Sekali sholat 5 menit. 5 menit kali 5 25 menit. Jadi sehari semalam Anda hanya mengingat Allah 25 menit. Sekarang pertanyaannya, 23 jam 35 menit kemana? Kemana? Ibu, hidup ini untuk ibadah. Perbanyak waktu untuk Allah daripada waktu untuk dunia. Orang-orang kita ini luar biasa. Kerja dari jam berapa teh kalau di kantor camat? Jam 7.30 pulang. Jam 4. Jam 4 sore. Berapa jam di kantor? Hah? 8 jam. Wow. Keren, 8 jam. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda mampu mengingat Allah dari jam 7.30 sampai jam 4 sore? It's not fair, guys. Itu nggak adil. Itu nggak adil. Apalagi ada meeting desa, dipimpin kepala desa. Waktu adzan zuhur berkumandang, hayya sholat. Meetingnya penting banget. Kira-kira meetingnya berhenti sholat dulu atau meetingnya lanjut? Astagfirullahaladzim. Tapi nggak desa sini, beda. Nggak desa sini kan, desa sebelah kan. Di sini nggak ada kan, nggak ada bedanya. Jamaah, tolong. Orang yang mendahulukan Allah, waktu hidupnya lebih banyak untuk Allah daripada dunia. Kita buktikan. Jam 3 Anda bangun, betul? Kenapa jam 3 bangun, Ustaz? Ada perintah dalam surat Al-Isra 79.
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah pada sebagian malam untuk tahajud. Kerjakan seperti tahajudnya Rasulullah. 8 tahajud, 3 witir. Total adalah 11. Maka demi Allah, muslim yang taat dan mengutamakan Allah tidak akan pernah lepas bangun jam 3 pagi sampai dengan adzan subuh. Waktu-waktu mustajabah. Pertanyaannya, apakah setiap jam 3 Anda bangun untuk bermunajat dan sholat? Jamaah, kalau Anda mengikuti rule-nya Allah jam 3 itu bangun. Perintah Al-Isra 79 untuk sholat tahajud. Demi Allah, yang rajin sholat tahajud, kedudukannya akan Allah jaga, rezekinya akan Allah jaga, hidupnya akan Allah jaga. Itu kenapa tahajud itu penting. Nabi berkata, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang utama setelah 5 waktu adalah tahajud. Dan Nabi seumur hidup tidak pernah meninggalkan tahajud sampai kakinya bengkak dan tumitnya pecah gara-gara salat malam. Kenapa diperjuangkan? Karena pentingnya salat malam. Maka seorang muslim yang betul-betul mendahulukan Allah tidak akan meninggalkan tahajud jam 3 pagi sampai terdengar adzan subuh. Halo. Habis tahajud, sempatkan baca surah Al-Waqiah. Karena Nabi berkata, siapa yang tiap hari membuka waktunya dengan Al-Waqiah, maka Allah lancarkan rezekinya dan hapuskan kemiskinannya. Setelah itu pergi ke masjid untuk menjalankan sholat subuh. Laki-laki wajib ke masjid. Di masjid kerjakan rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang menjaga 2 rakaat sebelum subuh, maka demi Allah rezekinya berlimpah. Salat subuh tepat waktu di masjid. Nabi berkata, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang menjaga salat subuh, orang itu dalam jaminannya Allah. Setelah salat subuh jangan tidur, tetap di masjid. Nabi berkata, man shalla subha fi jama'ah thumma qa'ada fadhkurullah hatta tadlu asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat ka'ajri hajjat wa umrah. Siapa yang salat subuh dan tidak pulang dari masjid, berzikir kepada Allah sampai syuruk, salat 2 rakaat salat israf, maka demi Allah dia pulang ke rumahnya membawa pahala setara umrah. Apakah sudah dikerjakan, guys? Jamaah, habis pulang ke rumah tiba waktu duha, betul? Kerjakan sholat duha 4 rakaat kalau ingin dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau ingin tambah 6 rakaat. Kalau ingin tambah lagi 8 rakaat. Duhanya Rasulullah paling banyak 8 rakaat. Setelah itu silakan beraktivitas untuk dunia Anda. Ingat, duhur memanggil kembali, kerjakan 4 rakaat sebelum duhur. Kata Nabi, siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur, innaha sa'ah tuftahu abwabus sama, pintu langit terbuka dan dia berdoa, doanya dikabulkan. Sholat duhur tepat waktu dan berjamaah. Kerjakan 4 rakaat setelah duhur. Man sholla 4 rakaatin qabla duhri wa 4 ba'daha haruma 'alan nar. Siapa yang mengerjakan 4 rakaat setelah duhur, maka Allah haramkan siksa api neraka. Setelah itu balik lagi kerja, silakan. Tapi ingat, komandan adzan asyar, kerjakan 4 rakaat sebelum asar. Nabi berkata, rahimallah imro'an sholla qabla al-ashr arba'an. Aku akan mendoakan semoga selalu dicintai Allah orang yang tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum asyar. Salat asar di masjid laki-laki,
berjamaah tepat waktu. Setelah sholat asar silakan kembali beraktivitas. Ingat, Anda kembali dipanggil untuk sholat maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Setelah itu berhadapan dengan isya 2 rakaat setelah isya. Setelah isya tidur, tidak ada aktivitas. Lanjutkan ketemu malam lagi dalam sholat tahajud. Kalau ini Anda kerjakan demi Allah, Anda sudah menjalankan amanat yang pertama. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, memenuhi kepentingan akhirat. Ditambah 7 perkara sunnah yang membawa keberkahan. Yang pertama, jangan lepas dari wudhu. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, tidak meninggalkan sholat tahajud. Yang keempat, istiqomah duha 4 rakaat. Yang kelima, membaca Al-Quran tiap hari. Yang keenam, puasa Senin dan Kamis. Yang ketujuh, sedekah. Kalau tiap minggu ini Anda lakukan, tiap bulan Anda lakukan, tiap tahun Anda lakukan, demi Allah, Anda adalah orang yang disayang Allah. Jamaah, kerjakan ini. Kalau ingin disayang Allah, dahulukan ini, hingga porsi untuk akhirat lebih banyak daripada porsi untuk dunia. Jangan kebanyakan nonton TV, YouTube, handphone, Twitter, Instagram, Facebook, apa lagi? Ya Allah, giliran nonton YouTube 2 jam guys. Drakor, drama Korea. Giliran baca Quran 5 menit. Shadaqallahul azim. Ini menandakan duniamu mengalihkan akhiratmu. Betul? Maka hari ini saya minta porsi hidup di dunia, waktunya lebih banyak untuk Allah. Dan setelah itu amalkan sifat yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusanmu tentang dunia. Jamaah, bekerjalah seolah-olah engkau hidup selamanya, dan beribadahlah seolah-olah engkau akan mati besok. Berarti Anda dituntut, walaupun kiamat besok pagi jam 8, hari ini waktunya nanam padi, tanam padi. Artinya apa? Selama hidup di dunia, jangan sampai ketinggalan urusan cuan alias duit. Halo. Sudah takdir saya begini. Emang kenapa? Dia begini. Saya paling tidak suka orang yang tidak berilmu ngomong sembarangan. Takdir itu jangan disalahkan jemaah. Takdir itu ada 2, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mubrom, takdir yang tidak bisa Anda rubah dengan tangan Anda, karena itu kekuasaan Allah. Takdir mu'allaq, takdir yang bisa Anda rubah dengan tangan Anda sendiri. Contohnya apa? Takdir mubrom adalah kematian. Fa'idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Tetapi mu'allaq harus diubah dengan tangan Anda. Yang miskin bisa menjadi kaya. Jangan cuma udah kayak gini dari dulu, ya udahlah miskin-miskin aja. Kalau Anda terus begitu, Anda selamanya miskin. Sebab apa? Yang tidak sholat saja, yang bukan muslim saja, Allah berikan rezeki yang melimpah. Betul? Orang-orang yang kafir rezekinya banyak. Orang-orang yang tidak sujud kepada Allah, uangnya banyak. Harusnya Anda yang sujud kepada Allah 2 kali lebih banyak dari mereka. Pertanyaannya, mereka yang tidak sholat saja, kenapa rezekinya melimpah? Kenapa Anda yang lebih sholat miskin-miskin saja? Karena mental usaha Anda yang kecil, jamaah. Ikhtiar Anda yang terlalu santai. Saya dapat istilah
orang pendatang ke kota jual bakso beli tanah, tapi orang kota jual tanah beli bakso. Artinya apa? Kenapa rata-rata pendatang lebih sukses dari penduduk tempatan? Kenapa pendatang lebih sukses daripada penduduk pribumi? Karena apa? Mereka usahanya, effortnya kuat untuk mengubah nasibnya menjadi orang yang sukses. Sebenarnya kita yang menentukan rezeki, Allah tinggal mengikuti. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah merubah nasib kecuali orang itu yang merubah nasibnya. Artinya apa? Ibu jangan bilang takdir, udah takdir aku begini. Ada yang bilang juga cerai. Sudah takdir aku bercerai. Hello. Yang cerai bukan takdirnya Allah, tapi usaha Anda menservis pasangan tidak sempurna. Allah disalahkan. Sudah jodohku sampai di sini. Usaha dong, pernikahan itu dipertahankan, ya enggak? Jangan dicuek-cuekin. Kalau nikah cintanya tidak romantis, lama-lama seperti sabun mandi, makin tipis hilang wangi, rasa sudah hilang, hambar berhubungan, akhirnya cari pasangan di luar. Halo, nikah itu dijaga guys. Apa kewajiban laki-laki? Kasih duit. Belanja yang cukup Pak, kasihan. Anda bawa orang masuk ke rumah tangga Anda, rumah tangganya gitu-gitu aja. Ih. Perempuan ini wajib dibahagiakan. Sedang lahir batin. Ibu ini harus senang. Laki-laki yang berusaha menikah dari dulu gak punya rumah, kemana aja? Kasih rumah dong. Kasihan dong, kontrak sana kontrak sini. Kenapa Anda laki-laki tidak bisa memberikan rumah untuk istri Pak? Sudah takdir. Allah. Takdir apa usaha yang kurang? Nah, apa enggak kasihan menikah tak punya rumah? Kasih mobil dong. Bapak enggak beli mobil. Bapak enggak beli mobil. Sudah takdir. Udah takdir aja terus. Seolah-olah Allah tidak mau kasih mobil. Allah itu luar biasa jemaah. Luar biasa. Usaha Anda yang terlalu santai. Demi Allah, orang itu ingin meraih dunia dengan ilmunya. Usaha yang keras untuk meraih dunia agar rezekinya melimpah. Jangan santai. Penghasilan segini, alhamdulillah. Bersyukur. Allah. Masih ada hutang. Allah. Yang nggak bersyukur lah. Hutang di mana-mana kok bersyukur. Jamaah, kerja yang keras, ubah dunia dengan usahamu. Karena demi Allah, takdir miskin dan kayanya seseorang di luar kematian, sukses dan tidaknya, Anda yang menentukan dengan tangan Anda sendiri. Itu kenapa wala tansa nasibakum minad dunya. Jangan lupakan urusanmu tentang dunia. Beli mobil, beli rumah, punya perusahaan, bikin kolam renang pribadi, bikin macam-macam. Usaha penting karena apa? Orang yang rezekinya besar bisa banyak membantu orang lain. Betul? Orang yang banyak uangnya bisa berbuat untuk orang lain. Betul? Kalau nggak ada duit makan dari Yesus kan baru kasih orang lain. Hai, bangkit. Buat laki-laki yang belum punya rumah, saya tantang 2 tahun lagi Anda punya rumah. Buat yang belum menikah, cepat menikah, kiamat sudah dekat jamaah. Dan jam 3 ya Allah. Lanjut. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika.
Berbuat baiklah kepada setiap orang, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kenapa tadi saya memanggil Ibu Camat? Karena Ibu Camat ini kan uangnya lumayan. Saya tahu gaji dan tunjang-tunjangannya. Kalau punya uang lebih, usahakan bermanfaat untuk orang. Keren. Seorang mukmin itu harus berbuat baik kepada orang lain. Ingat, kunci berbuat baik akan menambah berkah. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallah anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Siapa yang membantu urusan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membantu urusannya di akhirat. May yassaru ala mu'sir yassarullah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan urusan Anda di dunia dan di akhirat. Sebab demi Allah, siapa yang rajin memberi akan diberi, siapa yang rajin membantu akan dibantu. Orang yang berbuat baik, banyak keuntungannya dan banyak kesuksesannya. Yang terakhir, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Jangan dolim, jangan serakah, jangan rakus. Yang bukan haknya jangan dimakan. Kalau uang itu subhat dan tidak jelas, jangan dibawa pulang. Demi Allah gak berkah. Jelaskan uang yang Anda makan dari mana? Dari nanam padi, jual gabahnya, hasilnya dimakan. Jelas. Uang Anda harus tahu sebelum masuk ke perut hasil usaha apa uang ini. Siapa yang mengambil bukan haknya lalu dimakan dalam perutnya, maka setiap kunyahan akan menjadi sumber api neraka di suatu. Jangan gampang makan uang orang, jangan gampang pakai amanah orang. Rizki cari yang halal. Kalau orang suka dolimi orang, itu namanya membuat kerusakan di muka bumi. Jamaah, hidup ini indah kalau mengikuti aturan Allah. Semua akan berkah kalau disesuaikan dengan aturan Allah. Maka mulai hari ini, ikuti, dahulukan semua perintah-perintah Allah. Maka dari Allah, hidup di dunia dicukupkan dengan segala harta bendanya. Amin ya Rabbal alamin. Salatullah ala Taha Rasulillah. Dulu waktu saya baru menikah, saya dapat job pertama setelah menikah jadi bintang iklan Bodrek. Sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan, itulah waktunya Bodrek. Bisa diminum sebelum makan. Nah, saya ingat royalti iklan itu 200 juta coba. Saya bawa pulang ke hadapan istri saya. Sayang, dapat rezeki. Buat apa uang ini? Beli rumah, DP mobil, atau untuk apa? Apa jawaban istri saya? Aku menikah dengan bukan karena dunia. Wah, ini uangnya buat apa? Pilihan ada di tangan kita. Daripada DP rumah atau DP mobil, mendingan uang 200 juta ini pakai untuk berangkat haji. Waktu itu saya ngontrak rumah. Saya berangkat haji plus yang tidak menunggu, visanya furoba.
Satu orang 230 juta. Saya berangkat bertiga. Saya, ibu, istri. Saya tidak punya rumah, montor, tidak punya mobil, tapi uang itu saya berangkatkan ke Baitullah. Itu pilihan. Ada orang yang tidak mau beli rumah, haji dulu. Maka demi Allah, sepulang haji, dunia Allah hidangkan. Masya Allah. Rumah, mobil, keluarga, keturunan, perusahaan, semua Allah hidangkan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini pilihan. Siapa yang mendahulukan Allah, rezeki dunia, tunduk sujud kepada Anda. Kalau ibu sudah umroh, haji sudah, sholat sudah, zakat sudah, kurban sudah, mau apa lagi? Betul? Kewajiban akhirat sudah selesai. Mau beli sawah, silakan. Mau beli gunung, silakan. Mau beli laut, silakan. Silakan. Asalkan haji Anda sudah selesai, umrah Anda sudah selesai, kurban Anda rutin, zakat Anda rutin, sedekah Anda rutin. Demi Allah, silakan tumpuk harta dunia sesuka hati Anda, karena hak Allah sudah ditunaikan. Masalahnya haji belum. Haji belum, udah beli rumah. Semoga tahun ini segera berangkat ke Baitullah ya. Semoga yang belum haji segera ya, agar rezekinya semakin melimpah. Alhamdulillah. Yang ini adalah perintah, jangan ditolak. Perintah apa? Bersedekah untuk pesantren. Silakan akan. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always